Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Aboy Sugianto. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berkreasi dengan menggunakan media daun kering ya teman-teman. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengukir daun ya. Ini saya lagi membuat sketsa ya. Sebelum diukir daunnya, kita buat sketsa dulu ya. Bikin pola. Gambar apa yang akan kita buat ya. Kali ini saya akan mengukir sebuah nama ya. Ini saya buat dulu ya. Ini konsepnya. Ini sengaja saya menggunakan spidol ya teman-teman, biar jelas. Karena kalau cuman menggunakan pensil nggak jelas nanti bagian mana yang harus diukir. Nah, untuk konsep ini tidak mesti rapi-rapi amat ya, karena nanti bagian yang membuat jadi rapi itu ya ukirannya nanti ketika kita menyayatnya atau menorehnya. Karena walaupun sketsanya bagus, kalau nanti mengukirnya tidak bagus ya hasilnya tetap aja jelek ya. Nah, ini kebetulan juga nih saya ada pesanan nama ya, sehingga saya sekaligus dijadiin konten ya. Nah, biar teman-teman yang pingin belajar mengukir daun tahu ya seperti apa mengukir daun kering itu ya, khususnya gaya saya pribadi ya. Nah, sekarang tinggal tahap pemotongan ya, pengukiran. Kita menggunakan cutter yang bagus ya, bukan bagus, tapi maksudnya itu cutter yang tajam ya. Ini saya menggunakan cutter yang baru ya. Kenapa harus cutter yang tajam? Ya biar mudah aja, karena kalau cutternya tumpul ini bisa merusak daun ya, nggak rapih hasilnya. Ini lihat ya teman-teman, daunnya itu diputar-putar gitu ya, maksudnya supaya posisi pemotongannya itu tidak salah ya, atau posisinya tepat, enak untuk dipotong ya, itu bagian-bagian tertentu yang harus dibuangnya. Karena bagi saya posisi cutter atau arah cutter pun itu menentukan hasil ya. Karena kalau salah posisi itu bisa merusak ya, atau yang mengukirnya sulit ya kalau posisinya salah.
Nah, apalagi kalau pas kita mengukir bagian yang kecil ya atau yang tipis, ini ketajaman pisau itu berpengaruh ya, karena harus benar-benar tajam. Dan teman-teman, dalam mengukir daun ini memang harus punya kesabaran ya. Karena kalau tanpa kesabaran ya susah ya untuk bisa menyelesaikan ukiran daun dengan rapih ya. Nah, tadi kenapa harus dengan spidol ya, biar jelas ya. Ini garis-garis yang mana yang harus dipotongnya itu. Kalau menggunakan pensil kan samar ya. Nah, nanti teman-teman kalau mau mengukir daun itu harus jelas dulu bagian mana yang akan dibuang dan bagian yang mana yang akan disisakan ya. Karena kalau tidak ditentukan terlebih dahulu ya nanti bisa bingung dan akhirnya menyebabkan ya kesalahan ya. Nah, sambil mengukir tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman yang lagi nonton ya. Ya, apabila video ini baik dan bermanfaat ya bagi teman-teman, alangkah lebih baiknya teman-teman mendukung saya dengan subscribe ya, atau juga bisa di share juga video ini. Dan terkhusus buat teman-teman yang sudah subscribe ya, saya banyak mengucapkan terima kasih ya. Jujur peran Anda sangat bermanfaat ya bagi saya. Ya, saya doakan buat teman-teman juga saat ini dalam kondisi sehat ya. Jangan lupa ya, jaga kesehatan, karena sehat itu mahal banget teman-teman ya. Dan juga buat yang lagi punya usaha atau bisnis, saya doakan semoga usahanya atau bisnisnya dilancarkan ya dan diberi kesuksesan. Nah, ini teman-teman, kita kembali lagi ke ukiran ya. Ini lihat ya teman-teman ya, bagi yang pemula atau belum pernah mencoba, lihat posisi pisau, kemiringan pisau. Karena kemiringan pisau juga berpengaruh ya, selain posisi pisau itu. Nah, kalau pisaunya terlalu miring ya susah gitu untuk nyayatnya. Dan kalau terlalu tegak juga nanti ya seperti pisau tumpul ya kalau terlalu tegak gitu. Karena ya daya sayatnya itu akan kurang ya.
Ya sebenarnya lebih miring itu akan lebih terasa tajam pisaunya ya. Sayatannya lebih enak. Cuman kalau terlalu miring juga nanti posisi ngukirnya ya kurang enak juga gitu maksudnya. Nah ini pas bagian mengukir tulang daunnya ini harus hati-hati teman-teman ya. Karena rapuh sekali itu. Ya risikonya kalau nggak kepotong sama cutter ya patah gitu kan. Karena itu kecil sekali ya, tipis. Dan ini daun kering ya, rapuh. Makanya saya sebut ini ukir daun ini gampang-gampang susah ya. Kalau dibilang gampang ya gampang, tidak seperti mengukir kayu ya. Kenapa dibilang susah ya, rapuh ya. Rapuh ya, mudah banget nanti rusak atau patah ya. Apalagi saat mengukir yang tipis ya. Atau ya semacam garis gitu. Di sini sengaja ya, kenapa saya nggak dipotong pas bagian tulang daunnya. Sengaja saya tidak potong tulang daunnya, maksudnya ini buat penyangga ya, supaya ya huruf-huruf ini ya bisa nempel di situ ya, karena disangga atau diperkuat oleh tulang ya. Jadi si tulisan-tulisan ini nempel pada tulang daun gitu maksudnya. Sehingga dia tidak copot ya, tidak rontok. Seperti bagian yang diukir tuh, yang dibuang tuh. Ya kalau tulang daunnya dipotong ya nanti tulisannya bisa lepas ya dari daun. Ini saya sengaja di satu sisi dulu ya, di sisi bagian bawah. Biar nggak pusing ya maksudnya. Jadi ngukirnya satu sisi dulu. Nah buat teman-teman yang lagi belajar, kalaupun gagal ya, itu nggak usah khawatir ya. Tinggal ulangi lagi aja. Karena media ukir daun ini kan kita tidak perlu mengeluarkan biaya ya untuk medianya ya. Karena di sekitar kita itu banyak pohon-pohon ya, banyak daun yang bisa kita manfaatkan jadi media ya. Sehingga dengan banyaknya media di sekitar kita ya, kita bisa sering latihan ya. Kalau kita sering berlatih ya tentunya nanti kita jadi terbiasa. Ya bagi saya sendiri sekarang mungkin ya udah terbiasa mengukir daun seperti ini, sehingga tidak ada istilah gagal ya atau sedikit sekali. Kenapa? Karena ya kegagalannya dulu udah sering dialami ya saat belajar. Ya makanya teman-teman nggak usah putus asa ya. Kalau nanti ketika
dalam mengukir itu gagal ya. Disitulah kesabaran kita diuji mungkin ya. Karena jujur kalau nggak dengan penuh kesabaran ya sulit ya untuk bisa hasil dengan bagus. Nah ini tinggal sedikit lagi ya teman-teman ya. Dan nanti setelah ini beres diukir, ya langkah selanjutnya dilakukan pewarnaan ya. Kalau saya biasa setelah beres itu diwarnai dengan cat semprot ya. Selain dari menambah penampilannya untuk selain dari tujuannya untuk mewarnai juga itu catnya itu bisa melindungi daun ya. Jadi daun ini bisa menjadi awet ya. Tapi bagi teman-teman yang tidak menggunakan warna juga ya. Jadi dengan membiarkannya warna alami begini juga teman-teman nggak usah khawatir karena ini udah aman ya. Daun ini udah pasti awet ya karena daunnya udah kering ya. Ya pengeringan daun ini juga adalah salah satu cara ya pengawetan. Nah udah hampir selesai ya teman-teman. Tinggal sedikit lagi ya. Yang jelas dalam pengerjaan ukir daun ini teman-teman harus fokus ya, hati-hati. Karena menggunakan benda tajam, jangan sampai pisau cutter ini mengenai jari kita ya. Iya, dikit lagi. Ini harus benar-benar fokus ya teman-teman ya. Nah apalagi yang seperti ini nih. Ini garis ya, garis tipis ini jangan sampai patah ya. Nah ini ujung huruf ini kan tuh tipis banget tuh. Apalagi pas ujungnya itu nggak nempel di tulang daun ya. Nah seperti ini teman-teman tuh udah beres ya ngukirnya. Nah kita lihat siluetnya. Nah seperti ini ya.
Nah, sekarang tinggal tahap finishing ya. Ini saya menggunakan dua cat ya, dua warna. Yang pertama warna dasar itu warna sini ada cat warna tembaga ya. Nah, seperti ini ya, tuh. Didasari dulu dengan cat warna tembaga. Nah, lalu berikutnya akan ditimpa dengan warna kedua. Ya, tujuannya biar lebih bagus aja warnanya gitu. Dan ini udah kering ya, karena cat semprot ini cepat kering ya. Nah, ini saya punya warna emas ya. Ini akan saya timpa lagi dengan cat warna emas. Nah, ini saya semprot lagi. Ya, tujuannya untuk memperbagus tuh dan memperindah ya. Memperbagus penampilan. Nah, udah beres teman-teman. Seperti ini ya hasilnya. Nah, bagus kan teman-teman? Nah, oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya.